Hai para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Arif Bonavianto, General Manager Arya Sutra Bandung. Dalam kesempatan ini mau menghaturkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya pada episode pertama ini. Insyaallah kultum kali ini adalah tentang niat dan seberapa jauh niat yang harus kita siapkan untuk menghadapi momen-momen terbaik seperti bulan suci Ramadan ini. Ada salah satu hadis Nabi yang menyatakan tentang gamblang, tentang pentingnya niat ini. Ini hadis berasal dari sahabat Umar bin Khattab yang bunyinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin wa hijratuhu ila mahajaro ilai. Di dalam hadis ini dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, niat adalah sesuatu yang sangat penting. Segala pekerjaan, perbuatan tergantung pada niatnya. Digambarkan ketika dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang sedang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan semua sahabat menyambut dengan gembira ketika hijrah itu. Tetapi siapa tahu dan siapa yang menyangka hati di setiap para sahabat ada yang berbeda. Inilah kualitas iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tergantung bagaimana cara meletakkan niat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Dan segala sesuatu akan tergantung kepada apa yang diniatkan. Salah satu contohnya adalah apabila kita hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka tentu hijrah itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kali itu ada niatan di antara para sahabat yang lain, yang berbeda. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk satu, dunia. Sehingga di situ disebutkan untuk duniawi dan untuk menikahi perempuan. Awi mro'atin yang kiuha. Hijratuhu ila mahajro'il. Maka apabila itu yang dituju, tetap akan sampai sesuai apa yang sudah diniatkan. Tetapi sekalipun itu sampai kepada dunia yang dituju, tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali untuk memperbaiki niat ini. Maka poin-poin terpenting supaya kita terjaga dari niat yang baik, niat yang tulus dan ikhlas, maka akan saya sedikit jabarkan. Kenapa niat ikhlas ini harus menjadi sarana utama? Yang pertama, syarat diterimanya amal. Jikalau amal yang begitu banyak, setinggi gunung Uhud pun, apabila tidak ikhlas, tetap tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan orang yang diterima amalnya dengan yang tidak. Sekalipun banyak, maka oleh karena itu bukan sedikit banyak, tetapi ikhlas di dalam hati ini yang akan Allah nilai. Lalu yang kedua, potensi
niat ini kenapa harus ada di dalam dada kita? Yakni sebagai ketenangan jiwa. Orang yang niat ikhlas karena Allah, dia tidak akan terkesan oleh apapun yang ada di sekitarnya. Keramaian, kesunyian, itu tidak berguna baginya. Kenapa? Karena sudah ikhlas di dalam hati. Terkadang ada ucapan yang menyakitkan, menyinggung. Itu bagi orang yang ikhlas. Secara fitrah manusia mungkin ia akan merasa kecewa, tetapi tidak akan terlalu mendalam. Yakin karena Allah, karena ikhlas dalam dada, itu akan bisa terlewatkan dengan baik. Oleh karena itu, ketenangan jiwa penting kalau memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir adalah kenapa niat ini harus menjadi salah satu fondasi utama, karena pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kenapa demikian? Berbagai hadis dan Al-Quran banyak menerangkan. Seperti di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah fadzalika dinul qayyimah." Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya wa ma umiru illa liya'budun. Sungguh tidak aku perintahkan kecuali supaya semua bisa menunaikan ibadah perbuatan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budun. Jadi perintah untuk ikhlas di ayat ini adalah mukhlishina lahuddin. Hunafa, baru setelah orang itu ikhlas akan lurus jalannya. Karena awal perbuatan tergantung pada niatnya. Lurus atau tidak yang dijalankan, baik itu ibadah, baik amalan yang lain, itu tergantung niatnya. Hadirin yang berbahagia, kita bisa lihat orang yang kecewa sangat mendalam, padahal bisa saja dia akan lebih baik dan maju dari kekecewaan itu. Hanya sekedar dia tidak menerima kritikan dari orang lain, padahal itu bisa jadi baik untuknya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jalankan di bulan Ramadan ini dengan hati yang ikhlas, hati yang menerima. Semoga perbuatan amal soleh dan ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Satu pantun buat Anda. Ada kolak di dalam gelas, awas tumpah ke sejadah. Kalau hidup kita ikhlas, semua amal pasti berkah.